Pemirsa kesal dengan ulah para pedagang kaki lima yang kembali nekat menguasai trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang petugas Satpol PP memarahi para pedagang. Kenapa kamu melayani orang tidak pakai masker, saya tanya. Sekarang saya tanya, kamu melayani orang, kamu tidak pakai masker, bahaya nggak? Emosi petugas Satpol PP ini memuncak saat mendapati seorang pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Bukan hanya melanggar perda tentang ketertiban umum, para pedagang ini juga tidak memakai masker dengan benar saat berjualan. Kepanikan pun terjadi, para pedagang mengemasi barang dagangannya dengan terburu-buru, bahkan ada beberapa di antaranya kabur. Petugas juga membongkar tenda liar milik pedagang. Petugas lapas kelas 2B Bangko Jambi menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang akan masuk ke dalam lapas. Penyelundupan dilakukan dengan cara diselipkan di dalam roti oleh seorang pengunjung yang hendak mengantarkan makanan untuk narapidana. Pelaku Elon Priyono, usia 34 tahun, kedapatan ingin menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu yang akan diberikan kepada tahanan lapas bernama Sutarjo. Sutarjo, warga binaan lapas kelas 2B Bangko, dalam kasus narkoba yang ditangkap beberapa bulan lalu. Modus pelaku dalam aksinya yaitu dengan menyelipkan narkoba jenis sabu ke dalam roti kemasan. Tetapi petugas piket lapas yang curiga memeriksa makanan yang dibawa pelaku satu persatu. Saat petugas memeriksa dan membuka bungkus kemasan roti dan membelahnya, ternyata di dalamnya terdapat kemasan bungkus hitam kecil. Petugas lapas meminta pelaku untuk membukanya dan ternyata isinya memang narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket. Pelaku Elon Priyono mengaku hanya diminta temannya agar mengantarkan makanan tersebut kepada tahanan bernama Sutarjo, sedangkan dirinya mengaku tidak mengetahui ada narkoba di dalam makan tersebut. Pelaku langsung diserahkan ke anggota Sat Narkoba Polres Merangin. Mengantarkan makanan untuk temannya yang ada di dalam atas nama Sutarjo. Jadi setelah dilakukan penggeledahan sebagaimana SOP prosedur masuknya makanan bahwa selama ini memang harus digeledah. Ternyata dalam paket makanan yang dibawa itu terdapat hampir kurang lebih sekitar 2 paket yang diduga narkoba berupa sabu-sabu, yang mungkin kalau digramkan itu satu paketnya itu ada 2 gram sehingga mungkin bisa sebesar hampir kurang lebih 4 gram. Saat ini pelaku Elon Priyono bersama barang bukti telah berada di Polres Merangin, serta napi tahanan lapas yang menjadi penerima narkoba yaitu Sutarjo juga dibawa anggota Sat Narkoba Polres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menerima kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kantor redaksi MNC Group iNews Tower, Jakarta. Pertemuan ini membahas kerjasama dan investasi untuk kemajuan industri pertanian di tanah air. Industri pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, industri pertanian justru menunjukkan kontribusi besar 16,24% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan mengalami peningkatan ekspor. Atas dasar inilah, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Pada pertemuan tersebut, MNC Group dan Kementerian Pertanian sepakat akan bersinergi demi kemajuan pertanian di tanah air. Tentu saja secara positif komunikasi Kementan untuk bisa social engineering masyarakat terhadap pertanian itu akan bisa dilakukan dengan bantuan MNC. Ketikkanlah link-link pertanian yang baik yang bisa menjadi katakanlah inspirasi dari masyarakat dan petani. Kami bicarakan tentang tentunya bagaimana bisa bersinergi antara kementerian dan MNC khususnya redaksi
bagaimana redaksi bisa menjadi saluran untuk pemberitaan yang terkait dengan Kementerian Pertanian. Dan kami akan komit untuk membantu itu pasti. Kemudian yang kedua juga berdialog apakah mungkin MNC melakukan investasi di bidang yang terkait dengan pertanian sekaligus membantu stakeholder ya, khususnya petani dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, Haritanu Sudibyo juga mengajak Menteri Pertanian untuk berkeliling dan melihat studio dan fasilitas yang dimiliki oleh MNC Group dalam melakukan proses pemberitaan hingga penayangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly kerap menjadi sorotan karena sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Sebut saja terkait napi, asimilasi hingga pro-rehabilitasi bagi kasus pengguna narkoba. Kapasitas lapas pun menjadi sorotan saat berbincang bersama Gus Miftah di program Ngobrol Bareng Gus Miftah. Jumat 15 Januari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kurir dimasukkan dalam lapas, pengguna dalam lapas, bandar dalam lapas, ya pasar. Kayaknya Pak Menteri ini lebih setuju kalau pengguna narkoba itu direhabilitasi daripada di penjara. Yes, 270.000 aja kami sudah mabuk kepayang, nggak kuat lapasnya. Jangan curigai diriku. Oh, atau barangkali Ibu pernah curiga, Pak? Mudah-mudahan. Dan ngomong-ngomong soal sepeda, saya jadi ingat nama-nama ikan. I'll make sure that guy will be imprisoned. Minyak goreng Di ya. masa muda Pak Menteri punya cerita apa? Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Pemirsa, sejenak kami akan hadirkan tips bertahan di tengah pandemi COVID-19. Berkebun hidroponik dan budidaya lele, tetaplah di iNews ya.